Salam sehat. Sehat. Ya oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini, ada Bang Eka, ada Mas Ahmad, ada juga Bang Elang di sini. Mudah-mudahan kita semua dan teman-teman beserta seluruh anggota keluarga dimanapun berada saat ini, mudah-mudahan semuanya kita sehat ya teman-teman. Amin. Amin. Dan juga untuk teman-teman yang saat ini memang sedang mencari rumah, lagi mencari referensi rumah, mudah-mudahan segera menemukan ya. Amin. Tempat yang memang teman-teman inginkan. Ya oke ya teman-teman, jadi hari ini saya sengaja sedang bareng-bareng nih sama teman-teman marketing di sini, dan juga ada Bang Eka nih, dia sebagai mungkin teman-teman gak asing lagi dengan beliau ini. Kalau ketemu di lapangan, di kantor pemasaran, beliau ini adalah salah satu tim kita yang salah satu bertugas di lapangan untuk membagi blok ya, untuk memilih blok rumahnya teman-teman pada saat teman-teman milih blok. Nanti kita untuk selengkapnya akan tanya langsung dengan beliau bagaimana proses pemilihannya dan bagaimana cara pemilihan bloknya gitu. Terus di sini sebelumnya saya akan bertanya dulu nih dengan kenalan deh sama Mas Lang. Kenalan dulu nanti sekalian disebutin nomornya. Ya, langsung aja Mas. Halo teman-teman, nama saya Elang. Mungkin dari teman-teman belum pernah atau ada yang belum pernah melihat muka saya ya. Jadi saya ya baru join sama Bang Jo gitu. Jadi nama saya Elang. Kalau misalkan teman-teman ada yang mau nanya nih ke kantor pemasaran, boleh ketemu Elang gitu. Udah Bang? Udah, siap. Lanjut ke sampingnya Mas Ahmad. Halo. Halo teman pesona, perkenalkan nama saya Mas Ahmad. Ya. Biasa disebut sebagai Ahmad Story Pesona. Mas Di situ Story Pesona. juga saya sebagai pemberi informasi terkait pembangunan Pesona Kahuripan. Oke, bisa dicek juga nanti perkembangan pembangunan di Ahmad Pesona. Mas Jo cantumin ya. Oke. Pokoknya nanti semuanya saya tulis di sini deh. Oke, Silakan tulis di sini. siap. Udah. Udah, yuk, Lanjut deh. Oke. Teman kita, abang kita yang paling ganteng. Paling ganteng. Lanjut. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Mas Eka yang selama ini mungkin Anda semua ini blog ya, mungkin ya ini saya ya. Mas Eka namanya. Saya Mas Eka. Mas Eka. Di sini saya sebagai administrasi Oke. Pesona Kahuripan 34. Oke. Jadi langsung aja ya Mas Ahmad ya. Oke. Untuk pertanyaan yang pertama ini, karena memang topik kita masalah blog ya Mas Eka. Jadi kebetulan Mas Eka ini masih di sini. Sebenarnya tadi Mas Eka ini udah mau pulang sebenarnya. Cuma kita tahan dulu nih sebentar gitu ya. Mumpung masih ada waktu, langsung kita tanya aja dengan beliau. Kita tanya langsung tentang topik kita, tentang bagaimana proses pemilihan blok dan bagaimana apa saja sih supaya ketika kita mengajukan KPR di Pesona Kahuripan ini untuk mendapatkan unit-unitnya, untuk mendapatkan blok-bloknya gitu. Langsung kita tanya dengan beliau ya, Mas Eka. Langsung aja Mas Eka kita kasih tahu informasi buat kita semua mungkin yang mungkin banyak juga teman-teman kita yang sudah booking, yang sudah proses pengajuan, tapi ketika dia mau pilih blok, beliau masih bingung Mas Eka. Kira-kira bisa nggak bisa dijelaskan secara simpel ataupun mungkin bisa mengerti teman-teman kita ya? Ya Mas Eka, silakan Mas Eka. Jadi ini bingung mau mini blog. Bingung milih blok, prosesnya ini kan kebanyakan orang kan ketika dia mau beli rumah kan dia pilih rumahnya tuh yang ini rumah saya kan gitu Mas Eka. Gitu. Kalau saya sih simpel aja kalau untuk karena di Pesona Kahuripan 34 ini semuanya strategis. Dan harga nilai jualnya juga akan lebih tinggi. Jadi kita ini nggak usah milih-milih, ibaratnya pengen di depan, pengen ini kan. Yang penting itu satu lokasi itu sama. Iya, satu lokasi itu kan sama tempatnya, cuman perbedaan tempatnya aja sebenarnya. Nah, dan di lokasi ini semuanya strategis terus. Jadi nggak usah bingung, nggak usah bingung untuk memilih blok. Kalau menurut saya begitu aja. Mungkin yang terpenting saat ini adalah bukan masalah bloknya ya Mas Eka. Iya. Mungkin yang terpenting adalah sekarang kita sedang proses pengajuan, dan kita berharap semua dalam proses pengajuan tersebut kita bisa lancar dan nantinya bisa di ACC prosesnya gitu Mas Eka ya. Gitu. Ada lagi Mas Eka yang mungkin tahapan-tahapan cara milih blok itu apa aja sih syaratnya supaya kita bisa milih bloknya gitu. Ya, jadi untuk tahapan-tahapan pemilihan blok ini memang yang pertama itu harus
berkas itu lengkap ya. Berkas lengkap. Ya, berkas lengkap yang dinyatakan kita itu udah lengkap. Walaupun misalkan berkas kita ini udah lengkap tapi ada yang kurang satu gitu itu masih nggak bisa juga bisa. Jadi harus benar-benar lengkap ya. Benar-benar dinyatakan lengkap itu baru bisa pilih blok. Oke. Kadang-kadang gini Mas Eka, kadang-kadang mungkin menurut teman-teman ini udah lengkap nih. Ketika datang ke kantor dan merasa berkasnya sudah lengkap, langsung pilih blok. Sedangkan mungkin menurut beliau dan menurut kita yang ada di sini yang mengurus bagian pemberkasan dan nantinya untuk modal untuk memilih blok itu belum. Itu berarti gimana Mas Eka? Kasih pengertian buat teman-teman kita ini. Mungkin kalau misalkan menurut si customer itu udah lengkap, jadi bisa kita pilihkan dulu. Cuma nanti tetap kita bawa dulu ke admin. Kita pilih. Setelah kita pilih ke admin, nanti kita bawa lagi ke kantor kita akan mau kita cek ulang. Cuman kalau secara itu emang lengkap, cuman kan kita mau lihat isinya nih. Oke, jadi kita mau tahu dulu ya Mas Eka. Supaya nanti tidak ada kendala lah ya untuk betul untuk kedepannya ya kan. Cuman memang kalau untuk secara untuk pemilihan blok itu udah bisa ya. Biasanya Mas Eka yang kebanyakan nih teman-teman kita yang mengajukan yang terkendala nih, maksudnya yang ada problem-problem dalam pemilihan blok ini biasanya apa sih Mas Eka? Terkendalanya sih cuman paling dari yang banyak saya temuin itu paling susah dihubungi ya Mas Eka ya? Iya, paling kita ini kan mau pilih blok, cuman kadang di beberapa itu ada nomor telepon, dekat, nomor apa saja belum kadang di situ belum diisi. Ya, nah perkendalanya cuma di situ. Cuman kita masih kasih toleransi nih, toleransi untuk mereka milih dulu nanti selanjutnya kita follow. Cuman kita juga kasih toleransi ini juga misalkan 1 minggu enggak, jadi paling ya kalau sehari atau 2 hari lah kita kasih toleransi untuk pemilihan blok nanti kita kasih. Cuman untuk selanjutnya kita tetap kasih waktu sampai 2 hari. Oke, jadi intinya gini teman-teman, kita juga sebenarnya ingin teman-teman semua yang sudah booking, sudah berkas segera mendapatkan blok ya Mas Eka. Jadi yang pasti kita semua juga sama-sama ingin teman-teman itu mendapatkan bloknya. Itu aja sih teman-teman. Jadi sekarang begini teman-teman, di Pesona Kauripan ini kan dalam perputaran penjualan kita itu sangat cepat sekali teman-teman. Jadi kalau teman-teman kalah cepat dalam melengkapi berkas dan kalah cepat untuk memilih blok itu Pak Eka ya, itu teman-teman akan tertinggal dan ya untuk misalkan yang kebagian ya kita jangan kecewa dulu karena memang yang kita ajukan ini kan belum tentu nih 100% semuanya ACC ya kan. Tetap kita berusaha. Jadi nanti ke depan masih ada kemungkinan lah blok-blok tersebut ya. Itu teman-teman. Jadi teman-teman kita yang mungkin pada saat survei menginginkan blok tersebut, ketika berkas lengkap mau milih blok tersebut sudah nggak ada lagi, itu berarti memang bukan rezekinya di situ ya Mas Eka ya. Memang ya kemungkinan nanti rezekinya apakah di PK 3 tahap 3 gitu. Oke Mas Eka, sementara itu dulu. Terus saya mau tanya Mas Ahmad nih. Mas Ahmad ini punya channel juga namanya Ahmad Story Pesona. Beliau juga sering suka update ke lapangan untuk melihat bagaimana progres yang saat ini sedang berjalan di Pesona Kauripan 3 tahap 2 maupun di Pesona Kauripan 3 tahap 2. Mas Ahmad, untuk saat ini pergerakan setland dalam pemilihan blok sudah semana Mas Ahmad? Udah full semua belum Mas Ahmad? Yang di tahap 4 ya? Ya, tahap 4 dulu. Ya, yang di tahap 2 dulu. Boleh, tahap 2 dulu boleh, habis itu nanti langsung tahap 4. Oke. Langsung saja untuk yang di tahap 2 teman-teman, untuk saat ini udah full berkas dan berkasnya pun lagi belum dianalisis dulu. Jadi sebetulnya masih bisa Mas Jo, masih bisa booking untuk di tahap 2. Cuman ya intinya sih kita nggak bisa pilih langsung, jadi kita nunggu, misalkan nunggu berkas yang udah di ACC yang kita pilih seperti itu. Yang lebih enak tuh di tahap 4.
Kenapa Mas Ahmad? Lebih enaknya kenapa nih? Lebih enaknya gini, kebetulan yang di tahap 4 tuh sekarang tinggal beberapa yang lagi ya. Kalau untuk yang di tahap 4 sejauh ini yang sudah pilih klub itu ada sekitar 240. Sisanya tuh Sisanya sekitar 50 lagi. 50 lagi tuh. Nah itu untuk yang di tahap 4 tuh itu Jadi masih ada blok kosong ya? masih ada blok kosong. Jadi nanti teman-teman nggak harus nunggu lagi. Nggak harus waiting list ya? Nggak harus waiting list. Jadi ada beberapa unit yang bisa teman-teman pilih. Itu yang kita tunggu. Kalau masalah blok yang sudah dipilih baru saya boleh disebutkan sama mereka bahwa udah hampir 80% ya? Ya, 80% lebih blok yang di tahap 4 udah dipilih. Berarti nggak sedikit lagi ya? Iya, sedikit lagi. Bisa jadi juga nanti di tahap 4 ini waiting list juga ya? Seperti yang di tahap 2 ya? Jangan sampai nanti kebagiannya waiting list. Oke deh, kita lanjut Mas Lan biar kebagian nih. Ya, Mas Lan. Oke, jadi Mas Lan, jadi kan gini, blok ini kan tinggal sedikit lagi mau penuh ya Mas Lan ya. Nah, untuk teman-teman kita yang sudah booking, yang sudah melengkapi berkasnya, ataupun mungkin yang saat ini berkas itu belum diantar dengan kita, apa sih solusinya supaya segera melengkapi berkasnya ataupun supaya nanti dapat bloknya apa aja Mas Lan, supaya dia cepat milih blok. Jadi kan biasa kita temui itu ada beberapa konsumen yang memang contoh dibutuhkan 3 bulan terakhir untuk gaji atau rekening koran. Namun pada kenyataannya kebanyakan memang dari mereka ada yang kurang 1 bulan atau kurang 2 bulan. Nah itu sebaiknya kalau misalkan memang ada kendala di internal ataupun eksternalnya informasikan ke marketingnya. Jadi kita juga tahu nih solusinya bagaimana gitu. Atau misal juga contoh kayak ada satu konsumen misal contoh dia itu kendala di minta surat tidak memiliki rumahnya. Nah biasanya ada beberapa kelurahan yang nggak mau ngasih stempel di surat formulir developer. Nah namun pada kenyataannya di kelurahan tersebut memberi surat dari kelurahan tersebut gitu. Jadi istilahnya keluaran dari kelurahan tersebut langsung. Nah itu nggak masalah teman-teman. Jadi intinya kalau misalkan ada masalah atau kendala dikomunikasikan ke marketingnya gitu. Jadi ini teman-teman memang ada sebagian kelurahan kan sebenarnya kita kalau teman-teman itu setelah booking itu kan ada beberapa lembar yang nantinya akan di-stempel ke kelurahan ya Mas. Ya. Memang ada sebagian kelurahan itu yang mengeluarkan surat tidak memiliki rumah itu berupa soft copy dari beliau ya. Iya betul. Gitu. Jadi formatnya itu memang dari kelurahan langsung. Tapi memang di sini kita sudah menyediakan sebenarnya itu mempermudah ya Mas Ahmad supaya kita datang ke kantor kelurahan itu hanya tinggal stempel dan tanda tangan. Tetapi ada juga sebagian kelurahan yang dia memang dari keseluruhan itu dari kop suratnya, terus di situ ada barcode-nya, terus jadi dia mengeluarkan surat pernyataan sendiri. Iya, pernyataan sendiri. Jadi itu nggak masalah ya? Nggak masalah. Mau pakai karena apa dia mengeluarkan seperti itu? Karena sekarang ini kan lagi PPKM ya, lagi pandemi. Jadi sekarang itu semuanya udah via online ya. Oke. Jadi untuk masalah mau pakai surat keterangan tidak milik rumah yang dari kita boleh, ataupun yang memang dikeluarkan dari kantor kelurahan juga boleh. Oke. Terus Mas Lan, satu lagi nih, Mas Lan nih, untuk teman-teman kita nih yang udah booking, ini apa aja sih supaya teman-teman kita nih yang udah booking tahu nih harus ngapain? Nah, jadi tahapan selanjutnya. Jadi kalau misalkan teman-teman udah booking, berarti kan persyaratan kelanjutannya ya, itu melengkapi persyaratan. Persyaratan itu ada 2, data diri sama data pekerjaan. Sama satu lagi yang tadi Lam bilang formulir dari developer. Kalau formulir dari developer ada 2 lembar yang memang istilahnya diajukan ke perusahaan dan 3 lembar yang diajukan ke kelurahan. Jadi kalau misalkan semua isi dari formulir tersebut sudah diisi, terus dilengkapi juga persyaratan yang diproses seperti KTP, KK, terus slip gaji, rekening koran dan sebagainya sudah lengkap, langsung dikumpulin ke marketingnya. Jadi lebih cepat prosesnya untuk pilih blok gitu. Tentu
teman-teman, jadi kalau teman-teman ingin unit blok, setelah tahapan pertama teman-teman bayar booking fee, langsung lengkapi berkas teman-teman, berkasnya dari developer, formulir tersebut ya, dan form biru dan aplikasi BTN, dan juga data diri sama data pekerjaan, itu semuanya dijadikan satu, terus jangan balik lagi dengan marketingnya. Ya, kalaupun misalkan dari sananya agak susah mau kesini via JNI atau via apa, dan dosen bisa dikirim. Ya, jadi sekarang tuh udah canggih ya, Canggih. jadi usah bolak-balik lagi. Iya. Ya mungkin teman-teman teman-teman itu kan karena mungkin saat ini kan jaraknya mungkin saat tempat tinggal saat ini kan mungkin di Jakarta ya. Mungkin beliau juga ada kesibukan, mungkin kerja ya, Mas ya. Jadi mungkin nggak ada waktu untuk mengantarkan berkas. Itu ya, Mas. Ya betul. Oke, deh. Apalagi udah? Ada lagi ya, Mas? Sebenarnya sih untuk masalah proses pemilihan blok ini mungkin seperti itu aja sih ya. Dari Mas Eka, Mas Ahmad, terus ada Mas Alam juga tadi sudah menjabarkan tahapan-tahapan bagaimana proses kita untuk memilih blok. Sekalian nih, Mas Eka. Mas Eka ini jualan rumah juga nggak? Saya juga Jualan juga ya? Udah banyak konsumennya? Alhamdulillah banyak. Udah banyak ya? Udah banyak. Tukang pilih blok, tapi jualan juga? Iya. Wah, enak nih. Kalau misalnya Mas Eka, ada teman-teman kita nih yang pengen tahu banyak tentang pemilihan blok dan juga pengen tahu banyak tentang bagaimana proses pengajuan KPR ataupun segala macamnya, ataupun nantinya akan mengajukan KPR dengan Mas Eka bisa ya. Nomornya berapa? Nomornya berapa Mas Eka? 0852 0852 6868 6868 3456 itu Mas Eka ya. Mas Eka ada WhatsAppnya nggak? Ada WhatsApp. Telepon juga bisa. Oke, berarti teman-teman nanti bisa kalau penasaran dengan beliau ini langsung chatting aja atau telepon via WhatsApp ataupun telepon seluler biasa. Bisa Mas ya? Bisa. Oke, selanjutnya nih Mas Ahmad. Mas Ahmad jualan rumah juga nggak? Iya lah, jualan rumah. Oke, jadi kita ini sebenarnya teman-teman tim marketing itu memang aneh-aneh gitu. Ya, Mas Ahmad ini sama, beliau juga biasa suka update dengan progres yang ada di lapangan. Beliau ini tim marketing kita, yang pastinya dia juga jualan rumah di sini. Boleh Mas Ahmad sebutkan nomor teleponnya Mas Ahmad. Oke, buat teman-teman pesona yang mau dibantu proses KPR-nya nanti bisa tanya-tanya di sini, hubungi nomor saya di 0857 872 4461, bisa telepon langsung atau di WA. Nanti konsultasi terkait persyaratannya untuk pengajuan KPR-nya bisa teman-teman langsung ke lokasi. Terima kasih. Temui Mas Ahmad. Gratis ya. Oke. Ada lagi? Nama channelnya Mas Ahmad apa? Untuk channelnya itu Mas Ahmad ya, Ahmad Story Pesona. Itu saya berbagi informasi juga terkait perkembangan pesona Kahuripan, baik dari pesona Kahuripan 1, 2, 3 dan 4 dan semua ya, seterusnya. Semua dari 1, 2, 3, 4. Pokoknya sebenarnya pesona Kahuripan itu ada 1, 2, 3 dan 4 itu semuanya kita yang megang ya. Oke, kita yang megang. Mas Ahmad tadi Mas Eka ini protes, kok channel saya nggak disebutin? Boleh deh sekalian Mas Eka. Apa channelnya Mas Eka? Channel saya itu Smart Flat Property. Saat ini memang kita belum dikembangkan karena masih sibuk. Cuman kalau mau bergabung nggak apa-apa, nanti saya akan jawab pertanyaan teman-teman kalau misalkan mau nanya-nanya di channel Smart Flat Property ya. Oke, boleh, nanti kita buka ya channelnya beliau, nanti kita subscribe bareng-bareng ya. Oke, terus udah? Ada lagi nggak yang perlu dikasih tahu teman-teman? Mas Ahmad udah? Udah cukup. Masih langsung ke Mas Lang. Mas Lang ini juga sama, beliau adalah tim marketing kita, tim pemasaran kita dari Pesona Kahuripan. Beliau juga sehari-harinya juga ada di lapangan, ada juga di kantor. Kalau teman-teman sering ke kantor ataupun sering survei ke Pesona Kahuripan mungkin sering melihat beliau. Mas Lang, jualan rumah juga kan? Jualan pastinya. Promosikan kepada teman-teman, buat nanti ketemu di lapangan ataupun ketemu di kantor bisa langsung ngobrol. Jadi kalau ada teman-teman yang mau istilahnya survei atau apa, boleh kabari Lang di WhatsApp-nya 0813 8287 9755.
Nanti kalau misalkan mau survei boleh kabarin Elang dulu, takutnya kalau misalkan nggak ngabarin Elangnya lagi kemana nih, entah itu di PK1, Pesona Keuripan 1 atau Pesona Keuripan 2-nya gitu. Ada Instagramnya nggak? Nah, kalau untuk Instagram, Elang juga aktif di Instagram. Instagramnya itu @rumah.subsidipemerintah gitu. Boleh di follow ya? Boleh banget. Boleh. Apalagi Mas Ahmad punya Instagram nggak? Ada bang. Ada. Ada 3 tapi. Nggak usah deh, nggak usah. Kebanyakan. Masih ada nggak? Ada. Ada ya? Ya. Apa Mas? Kalau Pesona, kalau untuk yang rumah subsidi ya itu Pesona Keuripan Group. Pesona Keuripan Group. Ya. Kalau mau follow yang pribadi Eka Satria 86. Satu aja Bang. Bang satu aja ya. Oke. Perum Pesona Keuripan atau Ahmad Pesona Keuripan. Ahmad Pesona Keuripan. Oh, kebalik-balik. Nanti ada fotonya lah di situ. Ada fotonya ya. Oke deh, jadi terakhir saya promosi deh. Saya juga punya Instagram teman-teman. Namanya rumah_subsidi_Jabodetabek 22. Kan gara-gara teman-teman semua ini salah semua. Instagram. Oke, apa lagi ya? Oke, mungkin itu aja dulu. Nanti ya. kalau untuk pertanyaan selanjutnya bisa di kolom komentar atau langsung Mas Jo. Boleh nanti pokoknya kalau teman-teman masih mungkin ada pertanyaan ataupun ingin yang ada disampaikan boleh nanti tulis kita di bawah. Pasti nanti kita respon apapun pertanyaan teman-teman. Kalau kita bisa jawab nanti kita jawab. Kalaupun nanti kita nggak bisa jawab nanti PR buat kita dan kita usahakan untuk jawab ya. Langsung gue aja telepon. Boleh, WA juga boleh. Mau Mas Lang, mau Mas Ahmad, mau tamu Mas kita yang ganteng ini ya. Mau Mas Eka. Udah. Oke ya. Serius ya udah. Oke ya teman-teman, terima kasih. Mudah-mudahan informasi ini kita berbagi berbagi informasi dari Pesona Keuripan, dari Mas Eka, dari tim pemberkasan, dan saat ini beliau yang mengurus bagian blog, dan Mas Ahmad yang mungkin saat ini beliau selalu update di lapangan, dan juga Mas Elang ini memberikan informasi bagaimana update berkas ya, bagaimana proses supaya nanti teman-teman bisa segera pilih blog seperti itu tadi ya teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman semua yang saat ini sudah mengajukan KPR-nya, sudah booking, dan juga teman-teman berharap nantinya punya rumah di Pesona Keuripan, proses-prosesnya dilancarkan ya. Amin. Ya teman-teman, terima kasih. Salam sehat, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.